Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai IoT tentang Smart TV. Yang pertama-tama yang akan dibahas yaitu mengenai latar belakang. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kita telah menyaksikan kemajuan teknologi yang sangat cepat dan telah mengubah banyak aspek dari kehidupan kita. Salah satu konsep yang semakin berkembang yaitu IoT atau Internet of Things, di mana perangkat elektronik dapat berhubung satu sama lain dan ke internet untuk bertukar informasi. Hal ini telah membuka jalan bagi banyak inovasi di berbagai sektor, termasuk industri hiburan. Selanjutnya yaitu ada pengertian IoT. Nah, IoT itu adalah merupakan sebuah ide dalam bidang komputasi mengenai objek-objek sehari-hari yang terkoneksi dengan internet dan memiliki kemampuan untuk mengenali diri mereka pada perangkat lain. Ketersediaan koneksi internet ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa karena dapat memberikan berbagai keuntungan yang sebelumnya mungkin sulit untuk didapat. Selanjutnya yaitu ada manfaat IoT yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Iren. Pada Iren, dipersilakan. Oke, berikut ini adalah beberapa manfaat IoT di dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak terlalu terlihat. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak bisa kita rasakan, dan berikut ini merupakan manfaat utama dalam penggunaan IoT. Yang pertama ada konektivitas. Di era digital ini, kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada era pengoperasian perangkat secara manual. Lalu yang kedua ada efisiensi. Dengan adanya peningkatan pada konektivitas, berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Selanjutnya ada kemudahan. Perangkat IoT seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang bisa dimiliki oleh sebagian besar orang. Misalnya smart refrigerator dan Amazon Dash Button yang memudahkan kamu untuk menyusun ulang item dengan hanya 1 atau 2 tindakan yang menunjukkan persetujuan kamu. Selanjutnya di bidang pertanian. Ada beberapa pengaplikasian IoT di sektor pertanian. Beberapa diantaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangga dan hama, dan muatan tanah. Selanjutnya energi. Sejumlah besar perangkat yang memakan energi atau semacam switch, outlet listrik, lampu, televisi, dan lain-lain. Kini sudah bisa terintegrasi dengan konektivitas internet. Lalu ada lingkungan. Aplikasi pemantau lingkungan dari IoT biasanya memakai sensor dan membantu perlindungan dalam lingkungan. Penerapannya misalnya dengan memantau kualitas udara atau air. Selanjutnya yaitu pengertian Smart TV yang akan dijelaskan oleh Intan. Smart TV adalah televisi yang dilengkapi dengan kemampuan koneksi internet dan berbagai fitur pintar yang memungkinkannya untuk melakukan lebih dari sekedar menayangkan saluran TV komersial. Untuk TV yang kami observasi adalah yang pertama itu ada prosesor dan sistem operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jivi. Berikut adalah cara kerja secara rinci dari sebuah Smart TV. Yang pertama ada prosesor dan sistem operasi. Smart TV dilengkapi dengan prosesor yang kuat dan sistem operasi yang mirip dengan sistem operasi komputer atau ponsel pintar. Sistem operasi ini berfungsi sebagai otak TV dan mengatur semua operasi. Yang kedua ada koneksi internet. Smart TV terhubung ke internet melalui kabel Ethernet atau jaringan Wi-Fi. Ini memungkinkan akses ke berbagai layanan online dan konten streaming. Yang ketiga ada antarmuka pengguna. Smart TV memiliki antarmuka pengguna yang biasanya disebut Smart Hub atau dashboard. Ini adalah tampilan beranda yang menampilkan aplikasi, icon, dan opsi navigasi yang memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai fitur. Yang keempat, aplikasi Smart TV dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal, mirip dengan toko aplikasi pada ponsel pintar. Yang kelima, ada browser web. Smart TV juga dilengkapi dengan browser web yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi internet langsung dari layar TV mereka. Yang keenam ada konten lokal. Smart TV dapat memutar video, musik, atau gambar dari perangkat penyimpanan lokal seperti USB drive atau perangkat keras jaringan yang terhubung ke jaringan rumah Anda.
Yang ketujuh ada kontrol suara dan gerakan. Beberapa Smart TV dilengkapi dengan kontrol suara yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikannya dengan perintah suara. Yang kedelapan, kontrol ponsel pintar. Pengguna dapat mengontrol Smart TV mereka melalui aplikasi ponsel pintar yang kompatibel. Yang kesembilan, pembaruan perangkat lunak. Smart TV sering menerima pembaruan perangkat lunak untuk meningkatkan kinerja dan keamanan. Ini memastikan bahwa TV tetap mendukung aplikasi terbaru dan fitur terbaru. Yang ke-10, konektivitas eksternal. Smart TV memiliki berbagai port seperti HDMI, USB, dan lainnya untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti konsol game, pemutar Blu-ray, soundbar, dan perangkat lainnya. Yang ke-11, rekomendasi dan personalisasi. Beberapa Smart TV dapat menganalisis preferensi penonton dan memberikan rekomendasi konten berdasarkan riwayat penonton. Ini memungkinkan pengalaman menonton yang lebih disesuaikan. Yang ke-12, kontrol perangkat lain. Beberapa Smart TV dapat berfungsi sebagai pusat kontrol untuk perangkat rumah pintar lainnya, seperti lampu pintar, kamera keamanan, dan termostat cerdas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fikri. Baik, pada contoh Smart TV itu kemarin kami sudah observasi, itu ada model Sharp yang mereknya NEC, yang dimana itu model display solution, dimana pada situs resminya sendiri itu memiliki beberapa fasilitas, diantaranya kayak daya tahan, tampilan, dan Smart TV ini bertahan lebih lama, dan juga menawarkan solusi yang sangat efektif untuk setiap ruangan yang membutuhkan papan tanda. Nah, biasanya Smart TV ini biasa digunakan pada situs pendidikan, tempat kerja, maupun kantor medis. Antara lain fitur-fitur yang dimiliki oleh TV Sharp ini yaitu dimana pada programnya ini ditenagai oleh Raspberry Pi, yang dimana merupakan sebuah single board computer atau SBC yang digunakan untuk menjalankan sebuah program khusus. Nah, karena itu sudah ditenagai oleh Raspberry, maka Smart TV ini dapat menjalankan sebuah program Linux di dalamnya. Dalam pemanfaatannya sendiri, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ini dapat digunakan untuk keperluan komersial. Dalam buku panduannya dituliskan jika model ini berfungsi untuk sehari-hari dan setiap hari, di mana desainnya sendiri dapat digunakan di dalam atau di luar ruangan. Dan juga terdapat sistem deteksi khusus. Jadi ketika dalam programnya itu ada 3 deteksi sistem. Di antara lain seperti compute modul digunakan untuk mendeteksi apakah modul itu sudah terpasang atau belum di dalam TV-nya nanti. Yang kedua ada HDMI 1, itu untuk mendeteksi apakah HDMI sudah terpasang di dalam port HDMI. Selanjutnya ada display port 2, itu digunakan untuk mendeteksi apakah port itu sudah terpasang di display 2-nya. Sehingga dalam program itu nantinya diketahui jika ada kegagalan dalam pemasangan. Selanjutnya dalam TV ini terdapat fitur mengatur masa aktif Smart TV. Kalau misalkan dalam Smart TV ini kita bisa mengatur kapan waktu untuk hidupnya dan juga kapan waktu untuk matinya. Jadi di dalam sebuah program khusus menunya itu kita bisa mengatur kapan waktu untuk menghidupkan dan juga mematikan. Selanjutnya Smart TV Sharp ini dapat dikendalikan jarak jauh karena fitur dalam Smart TV itu sudah terhubung ke dalam sebuah jaringan. Maka kita dapat mengambil kendali jarak jauh yang mudah gitu. Karena dalam Smart TV ini juga dilengkapi berbagai port, di antara lain seperti port LAN, HDMI, dan juga USB. Selanjutnya, dalam segi bisnis makanan, Smart TV ini memiliki fitur khusus seperti membuat layar menjadi 3 bagian, yang mana setiap sisinya itu akan menampilkan tampilan yang berbeda dan dapat menampilkan menu yang disediakan oleh toko. Lalu dalam Smart TV ini juga terdapat sebuah program media player yang nantinya dapat menampilkan penyimpanan eksternal, internal, browser, dan juga penyimpanan jaringan, serta juga penyimpanan khusus untuk stream. Lalu fitur selanjutnya yaitu dilengkapi dengan jaringan lokal, sehingga kita dapat masuk ke dalam user admin atau login dengan menggunakan IP address, yang dimana itu sama seperti program yang ada di access point atau WiFi. Selanjutnya ya dapat menjalankan semua program Linux. Jadi program-program Linux yang ada yang dalam program OS-nya kita dapat menggunakan di Smart TV ini.
karena tadi sudah tertanam sebuah Raspberry Pi. Terus selanjutnya dalam TV ini kita dapat merotasi menjadi sebuah vertikal maupun horizontal. Itu tergantung dengan kebutuhan konsumen. Lalu dalam programnya, dalam sistemnya sendiri itu sudah ada sensor suhu. Nah, hal ini digunakan untuk mencegah ketika terjadi overheat atau panas di dalam sebuah komponennya. Selanjutnya untuk kesimpulan yang terakhir, Smart TV ini memiliki keunggulan utama dalam kemampuannya terhubung ke dalam internet dan menjalankan aplikasi pintar seperti Netflix dan juga YouTube. Nah, dengan adanya fitur-fitur khusus memungkinkan akses kita ke berbagai konten hiburan online. Selain itu, penjelasan tentang konsep Internet of Things sendiri itu dapat membantu pelanggan memahami bahwa Smart TV adalah bagian dari ekosistem terkoneksi yang dapat terbagi data dengan perangkat lain. Kemampuan integrasi dengan perangkat lain di rumah seperti speaker atau perangkat rumah cerdas melalui Wi-Fi atau Bluetooth, dan juga dapat menambah nilai dan juga fleksibilitas dalam penggunaan Smart TV. Oke, mungkin itu dari penjelasan kelompok kami mengenai IoT, Internet of Things, yaitu Smart TV. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata dari kami juga mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.